Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati akan menjadi tempat paling sunyi dan paling menyakitkan dalam hidupku. Namaku Dina, jika ada satu hal yang paling aku banggakan sebelum semuanya hancur, itu adalah rumah tanggaku. Bukan karena mewah, bukan karena sempurna, tapi karena aku percaya. Aku percaya pada suamiku. Aku percaya bahwa apa yang kami bangun bersama cukup kuat untuk tidak runtuh hanya karena godaan kecil. Pagi itu terlihat seperti pagi biasa. Aku bangun lebih awal, menyapu lantai, menyiapkan sarapan. Rino, suamiku, masih tertidur. Ia pulang larut malam setelah lembur, wajahnya tampak lelah bahkan saat tidur. Aku tidak ingin membangunkannya. Lalu bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu tanpa prasangka apapun. Di hadapanku berdiri seorang gadis muda. Tubuhnya ramping, wajahnya polos, dan senyumnya terlalu manis untuk seorang asing. Permisi, Bu, saya Milly. Nada suaranya lembut, hampir terlalu lembut. Katanya dia datang untuk bekerja, pembantu rumah tangga. Aku memang sedang membutuhkan bantuan karena akhir-akhir ini aku mudah lelah. Aku mempersilakannya masuk. Saat itu aku belum tahu bahwa langkah kecilnya melewati ambang pintu rumahku adalah awal dari sesuatu yang pelan-pelan merusak segalanya. Hari-hari pertama berjalan normal. Milly rajin, ia cepat belajar, terlalu cepat, bahkan rumah selalu rapi, masakan selalu siap, dan ia tampak selalu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu banyak arahan. Aku sempat merasa beruntung, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali Rino ada di rumah, sikap Milly berubah. Bukan drastis, bukan mencolok, hanya cukup untuk membuatku tidak nyaman. Caranya berdiri terlalu dekat, caranya tertawa terlalu keras, caranya menunduk terlalu lama saat menyajikan minum. Dan yang paling menggangguku, Rino mulai sering pulang lebih awal. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya lelah, bahwa aku terlalu banyak berpikir. Tapi tubuhku tidak bisa dibohongi. Ada perasaan panas di dada setiap kali aku melihat mereka berada di ruangan yang sama. Ada ketegangan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, setelah aku keluar dari kamar mandi, aku melihat pemandangan yang membuat kakiku terasa lemas. Milly sedang menyajikan teh ke ruang kerja Rino. Cara ia membungkuk, terlalu rendah, bajunya sedikit terbuka. Dan Rino tidak menatap lama, tapi cukup lama, untuk membuatku merasa asing dengan pria yang sudah bertahun-tahun menjadi suamiku. Aku berdiri di lorong, diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Malam itu aku bertanya pada Rino, pelan, hampir berbisik. Mas, kamu ngerasa nggak Milly itu terlalu akrab? Ia menghela napas. Nada suaranya datar. Kamu terlalu sensitif, Din. Dia cuma sopan. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Karena jika tidak, maka artinya ada sesuatu yang sedang terjadi di belakangku. Dan aku belum siap menerima itu. Hari demi hari berlalu. Dan rasa tidak nyaman itu justru semakin menguat. Milly semakin sering berada di dekat Rino. Menawarkan minum, menawarkan pijatan kecil, menawarkan perhatian yang seharusnya bukan miliknya. Dan yang paling menyakitkan, Rino membiarkannya. Aku mulai tidur dengan gelisah. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Setiap bau asing membuat dadaku sesak. Aku belum punya bukti, tapi hatiku sudah berteriak. Malam itu aku mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Aku memasang kamera kecil di dapur. Bukan karena aku ingin melihat sesuatu yang kotor, tapi karena aku ingin menghentikan perang di kepalaku sendiri. Aku ingin tahu apakah aku masih waras, atau hanya istri yang terlalu curiga. Saat aku menempelkan kamera itu, tanganku gemetar. Dan dalam hati aku berdoa, semoga aku salah. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, jika seorang istri sudah sampai pada titik ini, biasanya jawabannya tidak pernah indah. Aku tidak tahu bahwa malam itu, saat aku memejamkan mata, sesuatu sedang terjadi di rumahku sendiri. Dan keesokan paginya, aku akan melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena perasaan yang sejak semalam menekan dadaku tanpa henti. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Rino yang masih tertidur. Wajahnya damai, terlalu damai untuk seseorang yang mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Aku ke dapur, membuat kopi, lalu duduk sendirian. Kamera kecil itu tersembunyi rapi, tidak terlihat, tidak bersuara.
tapi keberadaannya terasa seperti detak jam yang terlalu keras. Aku benci diriku sendiri karena melakukan ini, tapi aku lebih benci ketidakpastian. Siang itu aku pura-pura keluar rumah. Katanya ada urusan sebentar. Rino mengangguk tanpa banyak tanya. Millie menunduk sopan, seperti biasa. Aku tidak benar-benar pergi. Aku duduk di mobil, 2 rumah dari sana. Tanganku dingin, nafasku pendek. Aku menunggu, tanpa tahu apa yang sebenarnya aku harapkan. 1 jam berlalu, 2 jam, aku kembali ke rumah saat sore menjelang. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Rino sedang di ruang kerja, Millie di dapur. Tidak ada yang aneh, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda, dan justru itu yang membuatku semakin takut. Malamnya, setelah mereka tidur, aku membuka rekaman kamera. Jantungku berdebar kencang, seperti akan melompat keluar. Awalnya biasa saja, Millie memasak, membersihkan, menyapu. Lalu Rino masuk ke dapur. Mereka berbicara. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Millie tertawa. Rino tersenyum, lalu jarak mereka mengecil, terlalu dekat. Aku menghentikan rekaman, menarik napas panjang. Aku belum siap, tidak malam itu. Hari-hari berikutnya, jarak antara aku dan Rino semakin terasa. Ia mulai jarang menyentuhku. Pelukannya kosong, tatapannya sering kosong. Aku mencoba berbicara, bertanya dengan nada lembut. Tapi jawabannya selalu sama, aku capek, Din. Dan entah kenapa, setiap kali ia berkata begitu, Millie selalu muncul entah dari mana. Membawakan teh, menawarkan pijatan bahu. Seolah-olah ia tahu kapan Rino membutuhkannya. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu sore, aku pulang lebih cepat tanpa memberitahu siapapun. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Aku memanggil nama Rino. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke arah ruang kerja. Pintu tertutup. Aku berhenti di depan pintu itu. Nafasku tertahan. Dari dalam, terdengar suara pelan. Bukan keras, bukan tertawa. Hanya suara yang terlalu dekat untuk 2 orang yang seharusnya menjaga jarak. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan kenyataan menyentuhku perlahan. Saat aku masuk ke dapur, Millie muncul dengan wajah terkejut. Matanya membesar. Lalu ia menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Bu, sudah pulang. Aku mengangguk. Suaraku keluar datar. Iya, aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai gadis muda, tapi sebagai seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Malam itu aku tidak tidur. Aku menonton ulang semua rekaman. Satu persatu, pelan-pelan, tanpa suara. Aku melihat bagaimana Millie sengaja menjatuhkan sendok agar Rino membantu. Bagaimana ia berdiri terlalu dekat. Bagaimana tangannya menyentuh lengan Rino lebih lama dari seharusnya. Dan yang paling menyakitkan, Rino tidak pernah menjauh. Ia tidak mendorong, tidak menegur, tidak menolak. Ia membiarkan. Pagi harinya aku duduk di meja makan, menunggu mereka. Rino datang lebih dulu. Wajahnya biasa, terlalu biasa. Aku menyodorkan ponselku ke arahnya. Tonton ini. Ia menatap layar. Wajahnya berubah perlahan. Dari bingung, menjadi pucat, menjadi diam. Millie berdiri di belakangnya. Tubuhnya gemetar. Aku cuma mau satu jawaban. Kataku pelan. Kamu sadar gak apa yang kamu lakukan? Rino menghela napas panjang. Ia menutup matanya. Aku gak pernah niat. Din, jawaban itu justru membuatku ingin tertawa. Pahit, karena tidak pernah ada pengkhianatan yang dimulai dengan niat. Semuanya dimulai dengan pembiaran. Aku menoleh ke Millie. Kamu tahu dia sudah menikah? Ia menangis, mengangguk, berkata bahwa ia kesepian, bahwa ia hanya butuh perhatian, bahwa ia tidak bermaksud merebut siapapun. Aku mendengarkan, tapi hatiku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku hanya berkata satu kalimat, kamu harus pergi. Hari itu Millie meninggalkan rumahku, tanpa teriak, tanpa drama, tanpa pembelaan. Tapi kepergiannya tidak membawa lega, karena masalah sebenarnya masih duduk di depanku. Pria yang kupilih, pria yang kucintai, pria yang gagal menjaga batas. Malam itu aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta cukup untuk memperbaiki kepercayaan yang retak? Atau justru aku sedang memaksakan bertahan di tempat yang sudah tidak aman lagi? Aku belum punya jawabannya. Yang aku tahu, setelah kebenaran muncul, tidak ada lagi cara untuk kembali menjadi seperti dulu.
dan keputusan terberat dalam hidupku akan segera datang. Setelah milih pergi, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada orang lain, tapi karena keheningan kini berisi hal-hal yang selama ini kami hindari. Aku dan Rino tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi di antara kami ada jarak yang tidak terlihat. Jarak yang dibentuk oleh kepercayaan yang retak. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Kami berbicara seperlunya. Tentang makan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal kecil yang aman, tapi tidak pernah menyentuh inti. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sendirian, lampu redup, hujan turun di luar, pelan, seperti mengingatkanku pada malam-malam lama ketika kami masih tertawa tanpa beban. Rino keluar dari kamar, ia berhenti melihatku. Kita perlu bicara, katanya. Aku mengangguk, aku tahu, aku juga menunggu momen itu. Ia duduk di hadapanku, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku salah, katanya pelan. Aku tahu, aku tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, aku ingin mendengar tanpa membelas siapapun. Aku tidak berselingkuh secara fisik, lanjutnya, tapi aku membiarkan sesuatu tumbuh. Dan itu sama saja salah. Aku menatapnya lama. Kamu tahu yang paling menyakitkan apa? Tanyaku akhirnya. Bukan soal dia, tapi soal kamu yang berhenti jujur padaku. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam. Aku merasa tidak dibutuhkan, katanya jujur. Bukan karena kamu buruk, tapi karena aku sendiri yang tidak pernah bilang apa yang aku rasakan. Kata-katanya tidak membenarkan kesalahannya, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat keberanian. Keberanian untuk mengakui kelemahan. Aku menarik napas panjang. Aku juga salah, kataku. Aku terlalu fokus menjadi istri yang kuat. Aku lupa bertanya apakah kamu baik-baik saja. Kami diam, bukan diam yang dingin, tapi diam yang sedang mencerna luka. Namun, mengerti alasan tidak serta-merta menghapus rasa sakit. Aku berkata jujur, aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu sepenuhnya. Ia mengangguk. Aku tidak minta kamu langsung percaya. Aku hanya minta kesempatan untuk membuktikan. Malam itu, kami sepakat pada satu hal yang sulit. Kami butuh jarak, bukan berpisah, tapi memberi ruang untuk bernapas. Beberapa minggu berikutnya, kami menjalani konseling. Bukan karena ingin terlihat baik-baik saja, tapi karena kami ingin jujur, bahkan ketika kejujuran itu menyakitkan. Aku belajar bahwa menjadi dewasa bukan berarti menahan segalanya sendirian. Dan Rino belajar bahwa perhatian kecil yang dibiarkan bisa berubah menjadi jurang besar. Perlahan, kami membangun ulang kebiasaan, bukan dengan janji manis, tapi dengan tindakan kecil. Ia mulai terbuka tentang hari-harinya, tentang lelahnya, tentang rasa tidak percaya dirinya. Dan aku belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Apakah semuanya kembali seperti dulu? Tidak. Dan mungkin memang tidak seharusnya. Karena versi dulu kami, ternyata rapuh. Suatu sore, kami duduk di teras belakang. Matahari hampir tenggelam. Kalau aku gagal lagi? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap langit sebentar, lalu menjawab jujur. Aku tidak bisa menjamin apapun. Tapi sekarang aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi mengabaikan diriku sendiri demi mempertahankan sesuatu yang menyakitiku. Ia mengangguk, tidak tersinggung, justru terlihat lega. Mungkin itulah arti hubungan yang sehat. Bukan saling menggenggam terlalu erat, tapi saling berdiri dengan utuh. Hari ini, aku tidak mengatakan semuanya sempurna. Ada hari-hari di mana bayangan itu masih muncul. Ada rasa takut yang datang tiba-tiba, tapi sekarang aku tahu. Cinta yang dewasa bukan tentang menutup mata, melainkan berani melihat kenyataan dan tetap memilih dengan sadar. Dan jika suatu hari aku harus pergi, aku tahu aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Jika aku tetap bertahan, itu bukan karena takut sendirian, tapi karena kami sama-sama belajar berubah. Kadang, orang mengira pengkhianatan selalu datang dari orang luar. Padahal seringkali, ia masuk melalui pintu yang kita biarkan terbuka sedikit demi sedikit. Cerita ini bukan tentang pembantu, bukan tentang orang ketiga. Ini tentang batas, tentang kejujuran, tentang keberanian untuk menghadapi luka tanpa drama, dan tentang memilih bertahan atau pergi dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga siapapun kamu yang sedang berada di persimpangan, kamu memilih yang paling menjaga harga dirimu.